Hi everyone, I'm Guru Z. Welcome back to Ruang Iptek. Baik, sebelum kita mulai, silakan subscribe channel ini karena channel ini sangat lengkap dan komplit. Dan di sini kalian selain mendapatkan review pelajaran di SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi, kalian juga bisa mendapatkan tips belajar, ada life skills, ada parenting, ada teaching strategy, ada teknologi pembelajaran, teknologi mengajar, bahasa Inggris SD, SMP, SMA, dan SMK, bahasa Jerman untuk SMA, bahasa Perancis untuk SMA, pengetahuan umum, dan iptek. Jadi kalian tidak bakalan rugi, apalagi subscribe-nya gratis. Jangan lupa klik tombol like dan klik tanda lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan kalau video tutorial-tutorial kami sudah available dan sudah bisa akses di channel YouTube kami. Jangan lupa share video ini ke saudara-saudara kalian, teman-teman kalian, dan juga kenalan kalian ya. Baik, hari ini kita mereview IPS SMP kelas 8, bab 4, yaitu tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Dan video kali ini kita akan fokuskan pada latar belakang kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Apa yang menyebabkan bangsa Barat datang ke Indonesia pada saat itu? Karena Indonesia memiliki daya tarik bagi bangsa-bangsa Barat. Apa sih daya tarik bangsa Indonesia terhadap bangsa-bangsa Barat? Yaitu karena di Indonesia pada saat itu kita memiliki sumber daya alam yang sangat bermanfaat untuk keberlangsungan kegiatan industri di Eropa pada saat itu. Bahkan kekayaan alam Indonesia sampai dengan saat ini dan sampai dengan akan datang juga kita memiliki kekayaan yang begitu melimpah ruah di negara kita ini. Rempah-rempah pada saat itu yang dibutuhkan Eropa sangat banyak, yaitu seperti cengkeh, kemudian lada, kemudian pala, kemudian jintan, dan masih banyak lagi. Dan rempah-rempah pada saat itu umumnya terdapat di Provinsi Maluku dan Maluku Utara sekarang ini, kemudian di Aceh. Sedangkan kopi dan teh itu berasal dari Pulau Jawa, sedangkan minyak bumi pada saat itu di Aceh, sedangkan timah pada saat itu di Bengkulu. Dan kenapa Indonesia kaya akan sumber daya alam? Karena Indonesia memiliki iklim tropis, di mana iklimnya hanya memiliki musim hujan selama 6 bulan dan musim panas selama 6 bulan. Dengan iklim tropis ini sangat cocok untuk budidaya atau menghasilkan rempah-rempah yang berkualitas dan juga memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam. Selain memiliki iklim tropis, juga Indonesia memiliki tanah vulkanis. Kenapa tanah vulkanis? Karena kita tahu bahwa Indonesia terletak di lingkaran cincin api dan Indonesia memiliki banyak gunung berapi. Setiap daerah atau negara, apalagi Indonesia memiliki banyak gunung berapi, maka memiliki tanah vulkanis yang sangat subur dan sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Yang berikut, karena secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan, di mana setiap pulau di Indonesia memiliki ciri khas berbeda-beda dalam hal bidang pertanian maupun perdagangan. Sehingga kita bahwa pada saat itu rempah-rempah didominasi oleh Provinsi Maluku, kemudian lada juga ada di Aceh, kemudian kopi teh ada di Pulau Jawa pada saat itu. Dan sampai saat ini masing-masing pulau atau provinsi memiliki sumber daya alam atau kekayaan alam yang berbeda-beda. Selain itu juga relief atau topografi, bentuk permukaan bumi di setiap wilayah di Indonesia juga sangat mendukung dan berbeda-beda untuk menghasilkan
produk-produk pertanian ataupun perkebunan, dan juga rempah-rempah seperti yang dibutuhkan oleh bangsa Eropa pada saat itu. Selain itu juga faktor biotik sangat mempengaruhi akan sumber daya alam Indonesia. Kita tahu bahwa sejak diketemukan angin muson, di mana angin muson tersebut bisa membantu para pedagang yang dulu pada awalnya mereka menggunakan jalur sutra, di mana memakan waktu yang sangat lama. Dengan penemuannya angin muson pada saat itu, mereka sudah beralih dari jalan darat ke jalan laut. Sehingga para pedagang-pedagang dari Cina, kemudian dari India pada saat itu, dari Gujarat, dari Persia pada saat itu, mereka berbondong-bondong untuk berdagang di negara-negara Asia, termasuk di Indonesia. Dan karena permintaan akan bahan mentah, khususnya rempah-rempah sangat tinggi pada saat itu, maka orang-orang Indonesia pada saat itu beramai-ramai untuk menanam tanaman-tanaman rempah-rempah yang memang sangat laku di pasaran perdagangan pada masa itu. Dan yang menjadi daya dorong bangsa Barat untuk datang ke Indonesia pada saat itu, karena pada saat itu di Eropa mereka sangat membutuhkan rempah-rempah dari Indonesia dan juga negara-negara Asia Tenggara lainnya. Kenapa di Eropa membutuhkan rempah-rempah? Karena memang iklim, kemudian tanah, geografis, dan relief atau topografi di Eropa memang tidak cocok untuk budidaya ataupun memproduksi barang-barang mentah seperti rempah-rempah ataupun kopi ataupun teh. Sehingga untuk pada saat itu setelah mereka mendapatkan rempah-rempah atau bahan mentah dari pedagang-pedagang Asia dengan harga yang sangat mahal, akhirnya mereka sendiri mencari dan menemukan sumber daya alam tersebut, dan akhirnya mereka datang dan pada akhirnya mereka menjajah dan memonopoli rempah-rempah atau sumber daya alam di Indonesia pada saat itu. Apa manfaat atau apa gunanya rempah-rempah untuk bangsa Eropa pada saat itu? Yang pertama, karena rempah-rempah digunakan untuk mengawetkan makanan, dan yang kedua untuk bumbu masakan, dan yang ketiga untuk obat-obatan atau kosmetik. Nah, kita tahu bahwa sampai saat ini juga di restoran ataupun di hotel ataupun di rumah tangga, ketika kita masak bisa kita menggunakan rempah-rempah tersebut. Dan juga rempah-rempah tersebut juga sangat bermanfaat untuk mengawetkan atau membuat makanan tahan lama. Dan selain itu juga rempah-rempah sangat bermanfaat untuk obat-obatan atau kosmetik. Dan sampai saat ini juga rempah-rempah seperti bawang merah, bawang putih sangat membantu untuk meningkatkan imun tubuh ataupun juga menjaga tubuh kita supaya tetap sehat dan tetap fit. Latar belakang yang kedua yang mendorong bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia maupun di negara-negara Asia, Asia Tenggara ataupun negara-negara lain pada saat itu adalah mereka memiliki motivasi 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Apa itu 3G? Yang pertama adalah Gold. Gold karena Indonesia dan juga negara-negara tropis lain pada saat itu, bahkan sampai saat ini, kaya akan sumber daya alam, dan di Indonesia pada saat itu yang sangat terkenal adalah timah di Pulau Sumatera, khususnya di Bengkulu, kemudian minyak bumi di Aceh, kopi teh di Pulau Jawa, kemudian rempah-rempah seperti lada, kemudian ketumbar, kemudian uh, kayu manis ada di Provinsi Maluku. Kita tahu bahwa pada saat itu rempah-rempah sangat laris dan sangat laku di pasar Eropa, sehingga di sini mendorong pedagang-pedagang Asia untuk mendapatkan semakin banyak persediaan dan mereka menjual ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi. Selain gold atau mendapatkan bahan-bahan mentah dari Indonesia, juga karena faktor glory. Apa itu glory? Yaitu kejayaan. Kenapa? Karena mereka sudah bisa menemukan teknologi, yaitu teknologi mesin industri, kemudian teknologi transportasi, yaitu pada saat itu mereka
menemukan kapal uap ataupun kereta uap. Kereta uap mereka bisa untuk menjadi alat transportasi dan memasarkan produk mereka di seluruh wilayah Eropa, sedangkan kapal uap mereka menggunakan untuk mencari dan membeli bahan mentah serta menjual produk mereka ke bangsa-bangsa lain. Dan yang berikut adalah gospel atau menyebarkan agama Kristen. Kita tahu bahwa bangsa Eropa sudah mengenal agama Kristen beribu-ribu tahun yang lalu, dan pada umumnya selain mereka punya misi untuk mendapatkan sumber daya alam dan juga untuk kejayaan mereka, ada juga misi sosial mereka, yaitu dengan menyebarkan agama Kristen di seluruh wilayah yang mereka kunjungi atau mereka singgahi ataupun mereka jajah pada saat itu. Dan latar belakang yang ketiga adalah revolusi industri. Kita tahu bahwa revolusi industri terjadi pertama kali yaitu pada abad 18 sekitar tahun 1701 sampai dengan 1800 Masehi. Pertama kalinya revolusi industri terjadi di Inggris, dan pada saat itu di mana Inggris sebagai pencetus atau penggerak untuk revolusi industri, di mana pada awalnya mereka menggunakan tenaga manusia atau tenaga hewan untuk proses produksi atau di bidang pertanian. Akhirnya dengan penemuan Inggris, dengan penemuan industri, mesin-mesin industri, maka mereka beralih yang dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Ini posisi negara, ini adalah posisi negara Inggris ya di sini. Kemudian dari sini kemudian menyebar ke seluruh wilayah Eropa, yaitu sekitar tahun 1750 sampai dengan 1850, di mana yang tadinya revolusi industri cuma terjadi di Inggris, akhirnya terkenal dan menyebar hampir di seluruh wilayah Eropa, yaitu mulai dari Portugal, kemudian Spanyol, kemudian Prancis, kemudian Jerman, kemudian ada Belanda di sini, kemudian ada Belgia, ada bangsa Italia di sini, ya, yang pada akhirnya juga mereka terlibat dalam konflik atau peperangan karena merebut daerah jajahan sebagai sumber penghasil bahan mentah. Apa sebenarnya revolusi industri? Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan dan menjadi tenaga mesin. Hal ini sangat membantu mereka untuk menghemat energi, menghemat tenaga, menghemat biaya, dan juga untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan kita tahu bahwa mesin industri merupakan sebuah proses penemuan pada saat itu untuk melakukan proses produksi yang tadinya mereka menggunakan tenaga hewan atau tenaga manusia, dan dengan penemuan mesin maka hasil atau produksi mereka menjadi lebih efisien dan menghemat biaya produksi. Selain itu juga dengan menggunakan mesin industri maka output atau hasilnya akan semakin besar dan dihasilkan dalam waktu yang cepat. Berkembangnya revolusi industri di Eropa, maka bangsa Eropa sangat membutuhkan bahan baku yang lebih banyak. Kenapa? Karena memang pada saat itu setelah revolusi industri menyebar hampir ke seluruh Eropa, maka semua negara Eropa pada saat itu mereka memproduksi barang-barang yang sama dan mendapatkan barang mentah dari negara-negara di Asia. Karena persaingan atau bangsa-bangsa Eropa sangat kompetitif dalam mendapatkan bahan-bahan mentah dari Asia maupun menjual hasil produksi mereka di seluruh wilayah bangsa Eropa, maka
mereka di antara mereka sendiri atau bangsa-bangsa Eropa sendiri mereka terlibat dalam konflik ataupun peperangan hanya karena mereka berkompetisi untuk mendapatkan bahan mentah yang murah dan juga menjual kembali ke negara-negara sumber bahan mentah dengan harga yang sangat mahal dan mendapatkan profit untuk negara mereka. Kemudian, selain dari itu juga, selain mereka menemukan pasar di negara-negara Asia sebagai penghasil bahan mentah dan juga mereka melemparkan hasil produksi mereka ke negara-negara Asia lagi, hal ini dibantu dengan penemuan mesin uap untuk transportasi. Di antaranya adalah kereta uap, kemudian kapal uap, dan kompas untuk navigasi, serta penemuan alat perang untuk seperti senjata ataupun meriam, serta penemuan mesin pintal untuk garmen atau untuk pakaian. Nah, ini adalah kompas yang sudah ditemukan pada saat itu. Kompas ini digunakan untuk dunia pelayaran, di mana dengan ada penemunya kompas, kapal uap pada saat itu, mereka dengan leluasa untuk mencari sumber bahan mentah yang pada dasarnya dijual oleh bangsa-bangsa Asia yang sangat mahal, dan juga dengan kapal ini mereka juga bisa menjual hasil produksi mereka ke negara-negara lain. Namun karena bangsa Eropa pada umumnya mereka menghasilkan barang yang sama dan mereka berkompetisi untuk mendapatkan bahan mentah yang besar dan juga untuk menjual kembali dengan mendapatkan hasil yang besar untuk profit mereka, maka mereka terlibat dalam peperangan atau konflik. Untuk itu mereka menciptakan alat-alat perang seperti senjata ataupun meriam untuk saling berperang untuk memperebutkan daerah-daerah jajahan yang merupakan sumber bahan mentah untuk keperluan industri mereka dan juga sebagai pasar untuk menjual hasil produksi industri mereka. Baik, and that's all our review this time. Saya yakin materi-materi ini sangat bermanfaat untuk kalian untuk bisa belajar mandiri dan mengulangi pelajaran-pelajaran yang kalian dapatkan di sekolah. Sekali lagi, jangan lupa klik tombol subscribe karena channel ini sangat lengkap dan juga channel edukasi yang sangat komplit karena di sini kalian juga mendapatkan banyak hal. Dan jangan lupa klik like dan klik tombol lonceng supaya kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan kalau video-video tutorial terbaru kami sudah bisa diakses di channel YouTube ini. Jangan lupa juga silakan share ke teman-teman kalian, saudara dan kenalan kalian ya. Thank you so much. See you again in my next video. Bye everyone.